Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku bertemu teman baru yang ternyata anak dari Raja Kadan, yaitu penguasa dunia iblis ketiga. Raja Kadan bertekad untuk menjadi Raja Kegelapan yang bisa mendamaikan dunia iblis. Jadi setelah mengetahui kekuatan Goku yang luar biasa, Raja Kadan meminta Goku mengalahkan Raja Iblis Gomah. Namun pesawat mereka mengalami kerusakan dan harus melakukan pendaratan darurat. Dalam pendaratan itu, Panzi menyadari kalau mereka terlalu banyak membawa makanan dan bekal sehingga beban pesawat terlalu berat. Shin penasaran bekal apa sebenarnya yang dibawa. Panzi beritahu kalau mereka memasukkan barang untuk keadaan darurat dan alat-alat untuk perbaikan termasuk perlengkapan kemah dan juga P3K. Mendengar itu, Shin akhirnya setuju kalau barang yang ada di pesawat ini memang terlalu banyak. Jadi Panzi akan membuang sebagian bekal yang menurutnya tidak berguna. Kemudian Panzi yang ahli soal mesin juga akan mencoba memperbaiki kembali pesawat mereka. Sebelum itu, Panzi penasaran kenapa Goku selalu memanggil Shin dengan sebutan Kaioshin. Goku memberitahu di semesta mereka ada banyak orang seperti dewa yang disebut sebagai Kai, dan yang memiliki tingkatan teratas dari semua dewa di semesta yang Goku tahu sekarang adalah Kaioshin. Karena di cerita ini Goku belum tahu soal dewa kehancuran dan dewa di atasnya ya. Mendengar Kaioshin adalah dewa, Panzi sungguh merasa sangat kagum. Dia penasaran apakah dunia luar lebih besar dari alam kegelapan ini. Jadi Panzi memutuskan untuk pergi juga ke dunia luar demi mendapatkan banyak uang. Namun Shin beritahu kalau dirinya tidak mencari uang. Bagi Panzi itu sangatlah nggak masuk akal Kaioshin nggak manfaatkan jabatannya untuk mencari uang yang banyak. Tiba-tiba perut Goku malah bunyi karena ingin buang air besar. Jadi Goku minta izin pada Glorio, tapi selalu salah menyebutkan namanya. Hal ini membuat Panzi cukup kesal. Kenapa Goku selalu saja menghambat perjalanan mereka? Goku bilang kalau masalah BAB mah panggilan alam, gak bisa diprediksi. Maka dari itu Goku yang minta tisu langsung disambar oleh gulungan tisu yang dilempar Panzi dengan masih kesal. Panzi penasaran apakah Goku adalah manusia terkuat karena tingkahnya sangat konyol. Shin beritahu sejauh yang dia tahu Goku adalah manusia terkuat di alam semesta. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan pesawat Gendarmerie yang datang ke arah mereka. Glorio minta mereka untuk menghindari konflik karena bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar jika bertarung. Dua pasukan turun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini. Perlu diketahui, semua warga di setiap kota alam iblis ketiga sudah dipakaikan kalung khusus untuk mengekang warga. Tapi pasukan melihat mereka tidak memakai kalung membuat dua pasukan itu penasaran dari mana mereka berasal. Glorio mengatakan kalau dia berasal dari dunia iblis pertama, sedangkan Shin berbohong mengatakan dari dunia iblis kedua. Nah untuk Panzi, dia rupanya telah memakai kalung memberi tanda bahwa dirinya dari dunia iblis ketiga. Namun ini semakin membuat pasukan itu penasaran kenapa orang dari dunia iblis berbeda bisa bersama seperti ini. Shin beralasan lagi kalau dia meminta Panzi untuk memandu mereka melakukan perjalanan di dunia iblis ketiga ini karena mereka belum tahu soal dunia ini. Hal ini membuat pasukan cukup merasa aneh kenapa orang dari dunia iblis kedua rela melakukan perjalanan di dunia rendah seperti ini. Karena dunia iblis pertama dan kedua lebih bagus daripada dunia iblis ketiga. Shin beralasan kalau mereka cuma mencari sensasi baru saja. Pasukan yang percaya lalu menanyakan apakah mereka pernah melihat anak kecil rambut jabrik yang membawa tongkat merah. Pasukan itu ternyata mencari Goku yang sebelumnya pernah mengacau. Glorio segera berbohong kalau mereka tidak tahu soal anak itu. Jadi para pasukan minta mereka menghubungi Gendarmerie jika melihatnya. Maka mereka akan mendapatkan 10 koin emas. Setelah itu dua pasukan itu segera pergi kembali dengan pesawat mereka. Gak lama Goku telah kembali dari BAB-nya. Hal ini membuat mereka sangat merasa beruntung bukan? Goku penasaran siapa sebenarnya yang datang tadi. Panzi beritahu kalau Goku sekarang sudah menjadi DPO, yaitu buronan yang dicari di dunia iblis. Makanya Shin minta Goku untuk mengikat rambutnya supaya tidak dikenali oleh para pasukan Gendarmerie. Tapi Goku menyatakan kalau orang Saiyan memiliki rambut kaku yang sangat sulit diatur. Pantas saja model rambut Goku nggak pernah berubah sejak dulu bukan? Di sini Panzi malah mempermasalahkan apakah Goku sudah cuci tangan atau belum. Karena bekas BAB itu sangat jorok. Goku yang polos tentu nggak pernah cuci tangan setelah BAB.
Ini membuat Panzi semakin ilfil. Setelah pesawat selesai diperbaiki, mereka dapat melanjutkan perjalanan lagi. Shin berterima kasih pada Panzi yang sangat ahli dalam mesin. Lalu Panzi penasaran apakah bangsa Blin seperti Kaioshin lahir dari sebuah pohon. Di sini Shin membenarkan itu. Goku yang baru mengetahuinya sontak terkejut mendengar itu. Shin menceritakan mereka bangsa Glin lahir sekali dalam beberapa abad dari pohon Glin. Goku jadi bingung, Kaioshin sebenarnya makhluk atau tumbuhan. Shin sendiri nggak tahu lebih jelas soal itu. Jadi sebab itulah Goku tahu kalau Shin nggak pernah makan atau minum sesuatu. Berbeda dengan bangsa Namex yang masih bisa minum air. Lalu Panzi juga penasaran apakah Degesu adalah adik dari Kaioshin atau bukan. Shin memberitahu kelahiran Degesu yaitu dari pohon yang sama ketika usia Shin 216 tahun. Dan Degesu dia benarkan adalah adiknya. Goku jadi berpikir apakah Shin bersaudara juga dengan Kibito dan kakek tua Kaioshin. Namun Kaioshin membantah itu. Dia menjelaskan sebenarnya ada 5 pohon Glin di mana Kibito dan kakek tua berasal dari pohon yang berbeda. Tapi yang buat Panzi penasaran kenapa Degesu tidak pergi ke dunia luar seperti yang dilakukan semua bangsa Glin. Disinilah akhirnya terungkap kalau Degesu memiliki sifat yang ambisius dan gak akrab dengan orang Glin lain. Nah, ada satu juga orang Glin lain yang membuat Panzi penasaran, yaitu wanita ilmuwan jenius yang juga ada di dunia ini. Shin mengetahui kalau wanita itu pasti adalah Arinsu. Dia adalah kakak dari Shin. Tapi yang perlu Shin tegaskan kalau mereka bangsa Glin tidak memiliki gender. Jadi mereka bukanlah wanita atau pria. Yang Shin tahu, Arinsu sering dianggap sebagai ilmuwan gila yang sangat ambisius dan memilih sensasi hidup di alam kegelapan. Dia nggak ada bedanya dengan Degesu. Goku jadi menyimpulkan kalau semua saudara Kaioshin sangat bermasalah dalam hidupnya. Sedangkan Glorio cuma mendengarkan mereka dengan penuh serius. Entah apa sebenarnya yang masih dia sembunyikan. Setelah perbincangan mereka beres, Goku melihat keluar dan terkejut alam iblis ini masih terang meski waktu telah malam. Panzi memberitahu kalau alam iblis ketiga memang memiliki 2 matahari. Panzi lalu mengajak Glorio untuk bertukar tempat di mana dia ingin mengemudi kali ini. Namun Glorio malah menyarankan mereka istirahat dulu dan melanjutkan perjalanan esok hari. Tapi Panzi mengatakan kalau nggak ada hotel di dekat sini. Jadi Glorio akan mencari gua dan mereka bisa berkemah di sana. Panzi cukup kecewa mendengar itu. Selain itu, Panzi baru sadar kalau mereka meninggalkan peralatan berkemah di tempat sebelumnya. Goku bilang gak apa-apa kok nggak mandi sekali. Dia juga sering melakukannya. Dengar itu, Panzi nggak kaget lagi karena Goku memang sudah dia cap sebagai orang yang menjijikan. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan gua dan segera menyalakan api unggun. Goku menyantap makanan kaleng dengan lahap, tapi Kaioshin kaget melihat logo di kaleng itu. Rupanya itu adalah makanan dari hewan. Meski begitu, Goku sampai menghabiskan beberapa kaleng dan segera tidur karena kekenyangan. Setelah itu, Panzi mendengar sebelumnya bahwa Glorio mengatakan dari dunia iblis pertama. Apakah yang dikatakannya adalah benar? Di sini Glorio membenarkan itu. Dia dipekerjakan oleh orang berpengaruh dan tinggal di dunia iblis pertama. Panzi menanyakan siapa orang yang menjadi bos Glorio karena baginya Glorio sangatlah beruntung. Namun Glorio nggak mau mengatakan siapa orang itu. Di sini Kaioshin yang sedari awal memang mencurigai Glorio, penasaran kenapa Glorio sangat ingin mengalahkan Gomah. Glorio cuma bilang alasannya karena Gomah adalah raja jahat yang selalu menindas warga di dunia iblis. Hal ini membuat Shin terkejut. Rasa keadilan Glorio sangatlah tinggi meski dia adalah seorang iblis. Tapi ketika Goku, Shin, dan Panzi tidur, Glorio menghubungi seseorang yang kelihatannya sangat tidak asing. Ternyata orang tersebut adalah Arinsu, kakak dari Shin. Entah apa sebenarnya tujuan mereka, yang pasti Glorio ternyata berkomplot dengan Arinsu. Ketika Glorio kembali ke gua, Shin ternyata hanya berpura-pura tidur. Dia sepertinya memang sangat curiga pada Glorio. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara yang sangat besar dari dalam gua. Shin mencium bau yang tidak enak dari dalam gua tersebut. Dia menyamakan bau ini dengan bau mulut Goku, tapi ternyata bukan berasal dari Goku. Nampaklah sosok monster besar berjalan ke arah mereka dengan tatapan yang marah. Glorio segera membangunkan Goku dan Panzi yang alangkah terkejutnya mereka melihat kemunculan makhluk banteng merah dengan badan raksasa. Bukan banteng yang itu ya.
Makhluk itu sangat senang melihat mereka karena dia mendapatkan makanan yang datang sendiri ke rumahnya. Jadi dia akan segera memakan mereka. Glorio segera menyoroti makhluk itu dengan senter yang membuat Pansy semakin ketakutan. Tapi Goku tetap biasa saja karena makhluk itu baginya cuma sapi. Dikatain sapi oleh Goku sontak membuat makhluk itu marah-marah. Dia katakan bukanlah sapi perah karena berjalan dengan 2 kaki. Dia menyebut dirinya sebagai Minotaur, yaitu salah satu hero di Mobile Legends. Wah, Bang Minotaur kocak juga bukan? Goku memuji namanya yang cukup keren yang membuat Minotaur besar kepala. Tapi dia ingat kalau dirinya ini monster dan harus fokus jadikan mereka sebagai makanannya. Goku malah mengejek lagi, mana ada sapi makan daging. Minotaur semakin kesal, dia selalu disamakan dengan sapi oleh Goku. Shin menanyakan apakah mereka akan dijadikan santapan oleh Minotaur. Minotaur membenarkan itu. Kemudian Glorio menantang Minotaur untuk bertarung di luar gua. Tapi Goku yang malah ingin bertarung karena nggak mau Glorio sampai terluka. Mendengar itu sedikit membuat Glorio tersinggung dan menegaskan kalau dia bukanlah orang lemah. Jadi untuk membuktikan kekuatannya, Glorio malah menantang Goku bertarung. Nah, kocaknya monster sekejam Minotaur cuma akan jadi penonton dan malah nggak dianggap oleh mereka. Percuma juga gue berlaga so keras. Di sini Glorio katakan dia nggak tahu sehebat apa Goku. Tapi bagi Glorio, Goku sekarang hanyalah anak-anak. Jadi Glorio yakin bisa mengimbangi kekuatan Goku. Sedangkan Goku menganggap remeh Glorio dengan akan melawannya cuma pakai 1 tangan aja. Nampak Shin sangat ingin menunggu seperti apa sebenarnya kekuatan yang Glorio miliki. Sedangkan apapun yang Minotaur ucapkan sudah nggak mereka peduliin lagi. Makin sengsara nih gue jadi monster. Setelah itu Glorio memulai serangan cepat pada Goku. Goku berusaha menahan semua serangan Glorio cuma pakai 1 tangan aja. Hal ini membuat Pansy cukup kaget, mereka telah bertarung dengan serius. Tapi Shin katakan kalau mereka sebenarnya belum serius sama sekali. Untuk Minotaur, dia nampak terkejut melihat kemampuan bertarung mereka yang sangat luar biasa. Mukanya sampai melongo segede gaban. Ketika Goku mundur dan memuji kemampuannya, Glorio nampak menciptakan sebuah energi laser dari jarinya. Laser tersebut mirip seperti Chidori milik Sasuke Uchiha. Glorio memperkenalkan ini sebagai energi sihir dan langsung melepaskannya pada Goku. Melihat laser itu datang, Goku sontak terkejut melihatnya. Tapi Goku masih bisa menghindarinya hingga laser itu cuma mengenai tanah saja. Dan dampak yang dihasilkan cukup besar membuat Goku dan semua orang kagum pada kekuatan Glorio. Untuk Minotaur semakin melongo saja melihat itu. Di sini Shin meminta Goku untuk bertarung serius melawan Glorio. Karena Shin ingin melihat seberapa kuat sebenarnya Glorio yang selama ini masih menyembunyikan kekuatan dari mereka. Goku yang paham itu segera menggunakan tongkatnya dan meluncur cepat untuk melakukan serangan balik. Saat ini Glorio kembali menciptakan energi sihir dengan 10 jari sekaligus. Kekuatan ini sangat tak besar yang langsung Glorio lepaskan pada Goku. Tapi bagi Goku yang sudah pengalaman dalam melawan musuh, bisa menghindari semuanya sangat mudah. Dan kemudian segera menghajar perut Glorio sampai dia memuntahkan makanan tadi malam. Goku menghempaskan tubuh Glorio hingga terpental menabrak batu besar. Goku mah jangan dikata ya, kalau dibilang serius maka nggak ada ampun bagi musuh. Segini pakai tubuh kecil, gimana pakai tubuh besar, bisa rontok itu Glorio. Namun tiba-tiba Glorio menggunakan energi sihir pecut yang berhasil menyerang Goku dan menghempaskan tongkatnya. Selama ini Pansy belum pernah melihat energi sihir yang seperti itu. Sedangkan Shin nampak menyadari sesuatu. Kemudian Glorio kembali menciptakan sebuah energi sihir dan berniat mengakhiri pertarungan ini. Melihat itu Goku nggak takut sama sekali dan malah sangat tertantang. Jadi Goku melapisi tangannya dengan energi Super Saiyan dan ingin mencoba sesuatu. Rupanya Goku berusaha keras untuk merubah dirinya menjadi Super Saiyan karena sebelumnya Goku belum sempurna dalam berubah. Efek tubuh kecil ini telah menghambatnya dalam perubahan. Tapi sekarang Goku berhasil melakukannya dengan sempurna, di mana Goku sangat mirip banget dengan Goten, bukan? Semua orang sontak terkejut dengan perubahan apa yang Goku gunakan. Rambutnya telah berubah jadi kuning. Kemudian Glorio segera melepaskan super serangan sihir itu yang melesat pada Goku. Namun bagi Goku Super Saiyan, serangan seperti ini mah kayak bubur kacang. Dengan mudah Goku melenyapkan laser tersebut menjadi hilang tak tersisa.
Setelah itu, Goku menghilang menggunakan kecepatan tinggi dan muncul di belakang Glorio. Goku menyatakan kemenangannya bahwa Glorio sudah nggak bisa melakukan apapun lagi. Karena itu, Glorio akhirnya menyerah dan mengakui kemampuan Goku jauh lebih kuat daripada dirinya. Setelah itu, Goku memperkenalkan Perubahan tadi sebagai Super Saiyan yang ternyata bisa dia gunakan dalam bentuk anak-anak. Tapi untuk Super Saiyan 2 dan 3 sepertinya masih cukup sulit untuk bisa Goku gunakan ya. Di saat mereka lagi ngobrol, Minotaur yang ketakutan ini berniat untuk kabur diam-diam. Tapi Goku menghentikannya dan menantang Minotaur bertarung. Minotaur yang sudah berkeringat dingin ini berlaga so keras supaya kelemahannya tidak mereka ketahui. Dia beralasan gak jadi makan mereka karena sebelumnya sudah makan. Jadi dia nggak perlu makan lagi. Minotaur segera kembali ke dalam gua dengan penuh berkeringat dingin. Kalau sampai bertarung bisa jadi banteng bakar ini bukan? Nah, karena waktu sudah siang, mereka akan melanjutkan perjalanan lagi. Namun, Goku kebelet pengen BAB lagi. Hal ini membuat Panji kesal lagi dan melemparkan tisu pada Goku seperti sebelumnya. Sementara itu, cerita pindah ke istana kami, di mana Vegeta tengah melakukan latihan beban. Kibito dan Piccolo menanyakan kondisi pesawat pada Bulma. Yang kata Bulma bentar lagi akan selesai. Gak lama kemudian, pesawat sudah diperbaiki, di mana mereka bisa menyusul Goku dan yang lainnya. Tapi pesawat itu cuma muat 3 orang dan Bulma nggak bisa ikut. Tiba-tiba ketika pesawat akan lepas landas, terjadi kerusakan yang mengagetkan mereka. Jadi pesawat itu nggak bisa terbang dan jatuh lagi. Lalu bagaimanakah caranya mereka bisa menyusul Goku kalau pesawat masih rusak? Apakah pelayan yang diperintahkan Raja Kadan menjemput mereka akan datang? Makin penasaran? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.